Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Segmentation dan Departmentalization. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Novi Harmawati, lalu ada Karismayanti Hartati, dan Christine Vina Aprilia Sitinjak. Oke, langsung saja mari kita bahas melalui dengan pemaparan pendahuluan. Di era bisnis modern yang penuh persaingan dan perubahan cepat, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat, strategis, dan berbasis data. Salah satu pendekatan penting yang digunakan manajemen adalah melalui segmentation dan departmentalization. Dalam konteks akuntansi manajemen, segmentation adalah proses pembagian sebuah organisasi atau perusahaan menjadi unit-unit kecil atau bagian-bagian tertentu yang disebut segmen. Setiap segmen itu bisa dianalisis secara terpisah untuk berbagai tujuan, seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Beberapa tujuan utamanya adalah satu, menilai kinerja dari masing-masing segmen secara objektif. Yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga itu ada merancang perencanaan yang lebih spesifik dan realistis. Yang keempat itu pengendalian biaya agar lebih efisien. Nah, yang kelima itu serta mengevaluasi tanggung jawab dari setiap manajer atau bagian. Sedangkan di sini ada manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan, antara lain, yang pertama itu mendapatkan informasi keuangan yang lebih detail dan akurat. Nah, yang kedua itu ada mengidentifikasi segmen mana yang memberikan keuntungan atau justru yang merugikan. Nah, yang keempat itu ada mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Nah, yang keempat itu ada membantu meningkatkan daya saing dan kinerja ke seluruh perusahaan. Jenis-jenis segmentasi yang bisa diterapkan dalam dunia bisnis, yaitu segmentasi pasar, membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik dan spesifik. Nah, yang kedua itu ada segmentasi geografis, membagi pasar berdasarkan lokasi, misalnya negara, kota, atau wilayah tertentu. Nah, yang ketiga itu ada segmen produk, berdasarkan kategori produk atau lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang keempat itu ada segmen pelanggan, berdasarkan kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan perilaku yang serupa. Dengan mengenali jenis segmentasi ini, manajer dapat membuat strategi yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing segmen. Pelaporan segmentasi adalah sistem pelaporan yang menentukan harga pokok produksi dari setiap produk, sekaligus menentukan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit bisnis dalam perusahaan. Informasi ini sangat penting bagi manajer karena dari pelaporan ini mereka bisa mengetahui tingkat profit dari setiap segmen. Dengan begitu, manajemen dapat menyusun evaluasi yang lebih tajam dan membuat keputusan strategi, terutama yang berkaitan dengan berkelanjutan dan pembiayaan dari setiap unit usaha atau divisi. Baik, saya akan menjelaskan dua metode pelaporan segmen. Yang pertama, absorption costing atau full costing, membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap adalah hal yang menentukan biaya produksi. Yang kedua, variable costing atau direct costing, membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap dilaksanakan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produksi. Keunggulan dan kelemahan metode. Keunggulan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghitung jumlah biaya overhead dengan komprehensif karena memasukkan 2 jenis biaya, yang overhead tetap dan overhead variabel. Yang kedua, metode ini dapat melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum terjadi. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead atas produk yang belum terjual dapat dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelemahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, harga jual menjadi lebih tinggi karena metode absorption costing atau full costing
mengasumsikan bahwa pelanggan bersedia membayar tinggi untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Yang kedua, proses alokasi biaya tetap ke unit produk seringkali bersifat arbiter atau subjektif dan bisa menimbulkan distorsi biaya, terutama jika produk sangat beragam. Keunggulan dan kelemahan metode variable costing atau direct costing. Keunggulan. Yang pertama, membantu dalam mengendalikan biaya. Pihak manajemen dapat memisahkan biaya tetap dari laporan laba atau rugi, sehingga pihak manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga, membantu perencanaan penentuan lab jangka pendek. Kelemahan yang pertama, penerapan variable costing hanya digunakan untuk perusahaan yang penentuan labanya berdasarkan volume penjualan, sehingga variable costing tidak dapat diterapkan pada perusahaan yang bersifatnya musiman, karena hanya menghasilkan kerugian yang tidak normal untuk perusahaan. Yang kedua, penerapan variable costing membuat kesulitan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Departementalisasi dalam akuntansi, manajemen merupakan pengelompokan aktivitas-aktivitas organisasi ke dalam unit-unit organisasi atau departemen secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja setiap bagian. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional. Aktivitas dikelompokkan berdasarkan fungsi bisnis yang dilakukan, seperti produksi dan pemasaran. Yang kedua, departementalisasi geografis. Membagi pasar atau operasi berdasarkan wilayah geografis, seperti negara, kota, atau zona iklim. Yang ketiga, departementalisasi produk. Aktivitas dikelompokkan berdasarkan lini produk atau jenis produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, departementalisasi pelanggan. Aktivitas dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggan yang dilayani, misal pelanggan individu. Kemudian, tujuan dan manfaat departementalisasi. Tujuan departementalisasi adalah untuk memastikan setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas, meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi, mengurangi redundansi dalam pelaksanaan tugas. Manfaat dari departementalisasi, kejelasan peran dan tanggung jawab, efisiensi operasional dan peningkatan koordinasi, serta adaptabilitas yang lebih baik. Penerapan segmentasi dalam sektor usaha. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan segmentasi dengan membagi aktivitas bisnisnya ke dalam beberapa segmen usaha utama. Jenis segmen yang diterapkan yaitu segmentasi produk, segmentasi geografis, dan segmentasi pelanggan. Yang kedua, PT Alfamart Retail. Retail Alfamart diterapkan untuk mengelompokkan fungsi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, seperti Departemen Produksi, Departemen Teknik, dan Departemen Quality Control. Penerapan departementalisasi dalam perusahaan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Departementalisasi di Garuda Indonesia diterapkan untuk membagi struktur organisasi dan fungsi ke dalam unit-unit kerja atau departemen. Terdapat Departemen Operasi Penerbangan, Departemen Pemeliharaan dan Teknik, dan Departemen Keuangan dan Akuntansi. Yang kedua, PT Astra Daihatsu Motor. Departementalisasi diterapkan untuk mengelompokkan fungsi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, seperti Departemen Produksi, Departemen Teknik, dan Departemen Quality Control. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, segmentasi memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam menentukan fokus produk, pasar, dan pelanggan yang ingin dijangkau. Sementara itu, departementalisasi menetapkan struktur internal yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan menjalankan strategi tersebut. Keduanya membentuk sistem manajemen yang saling terintegrasi, sehingga mampu menghasilkan laporan kinerja yang lebih akurat, detail, dan terukur. Dengan memahami dan menerapkan kedua konsep ini secara seimbang, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur organisasi dan strategi bisnisnya menuju efisiensi manajerial yang berkelanjutan. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Purwaningsi atas bimbingannya selama ini di semester ini. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.